Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa melaksanakan kewajiban Allah, salat subuh berjamaah. Dan pagi hari ini kita akan membahas salah satu asbab nuzul dari surah Al-Jum'ah, ayat terakhir atau ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Dan apabila mereka melihat perdagangan ataupun permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan itu, dan Allah pemberi rizki yang sangat terbaik. Surah Al-Jum'ah ayat ke-11 ini, asbab nuzulnya adalah disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi saat Nabi SAW tengah melaksanakan Jumat bersama para sahabatnya di Madinah, tiba-tiba kemudian datang kafilah dagang dari Syam, membawa gandum dan makanan pokok sehari-hari serta kebutuhan mereka sehari-hari. Lah kafilah dagang ini berhenti persis di depan pelaksanaan salat Jumat yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi ketika kemudian datang kafilah dagang, separuh lebih jamaah yang sedang salat Jumat itu mereka keluar dari masjid. Padahal Nabi SAW sedang berkhutbah. Rasul sedang berkhutbah, khutbah Jumat. Tiba-tiba separuh lebih jamaah para sahabat keluar karena melihat ada kafilah dagang, sehingga yang tersisa yang ikut sholat Jumat bersama Nabi tinggal 12 rajulan, hanya 12 orang saja yang tersisa sholat Jumat, 12 orang. Lebihnya mereka keluar dan mengejar kafilah dagang dari Syam itu. Dari sini turun ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau wahai Muhammad sementara engkau sedang berkhutbah. Katakan, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan itu, dan Allah pemberi rizki yang terbaik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini ada polemik di antara para ulama ketika mereka mengatakan bagaimana mungkin para sahabat yang sedang mendengarkan khutbah Rasul kok berani-beraninya mereka keluar dari khutbah kemudian menuju perniagaan, sampai kemudian diturunkan ayat teguran kepada mereka.
dan mengatakan wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa apa yang dilakukan para sahabat ini ketika itu memang mereka sedang terdesak dan ini ijtihad mereka. Jadi para sahabat berijtihad, disangka bahwa mereka keluar dari solat Jumat itu dibolehkan karena tujuan mereka hanya mengambil barang dagangan kemudian kembali ke masjid. Karena di dalam surah Nur ayat 37 Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka para sahabat. Jadi ada yang kemudian berusaha untuk mentakwil bahwa apa yang dilakukan para sahabat ini berdasarkan ijtihad mereka, karena mereka sangat berhajat kepada kebutuhan pokok yang baru datang dari Syam, sehingga mereka terpaksa meninggalkan Rasul sedang berkhutbah kemudian mengalihkan mereka ke perniagaan. Tapi ada juga yang mengatakan kejadian ini memang ini kesalahan para sahabat. Ya, sahabat juga manusia, bisa salah. Dan ini bagi pelajaran bagi sahabat-sahabat setelahnya sampai kepada umat Nabi SAW sampai hari ini menjadi sebuah pelajaran bahwa tidak boleh seseorang itu ketika melaksanakan Jumat kemudian keluar dari saf mereka meninggalkan imam yang sedang berkhutbah. Jadi pelajaran dilarang, tidak boleh, karena Allah mengatakan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma indallahi khairun minallahu wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bicara tentang tijarah. Tijarah itu artinya perniagaan. Berarti kalau cerita perniagaan berarti cerita pasar. Kita tahu bahwa kalau kita melihat sejarah Nabi SAW, Nabi SAW adalah seorang pedagang handal. Walaupun kalau kita merangkum seluruh sejarah Nabi, pemasukan Nabi SAW ya kalau kita lihat bukan hanya dari perdagangan saja. Rasul pernah menjadi penggembala kambing, artinya jual beli jasa. Dan Nabi SAW juga pernah berniaga yang kita ma'ruf jual beli, baik dengan seseorang yang bernama Sa'ib ataupun dengan Khadijah yang kelak akan menjadi istrinya, ataupun yang ketiga Nabi SAW mendapatkan penghasilan itu dari peperangan yang disebut dengan ghanimah ataupun fai, dan itu seperlimanya, seperlima daripada ghanimah itu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Dan banyak lagi, artinya Nabi SAW juga punya pemasukan. Tetapi yang dikenal dalam sejarah Nabi, Nabi itu seorang pedagang, seorang pedagang handal. Dan Nabi SAW diberikan kecerdasan, mampu membuat terobosan-terobosan dalam perniagaan. Contoh umpamanya, ketika Nabi SAW mulai berjual beli bukan hanya di sekitar Mekah tetapi sampai ke Syam. Ini kebiasaan penduduk Quraisy ini. Mereka safar dari Mekah ke Madinah, ke Syam atau ke Yaman itu, mereka hanya bawa uang saja. Kemudian mereka belanja di Yaman atau di Syam. Kemudian produk-produk Syam dan Yaman itu mereka jual di Mekah. Kemudian disitulah mereka menghasilkan keuntungan. Tapi Nabi SAW tidak. Dia membuat terobosan. Jadi modal-modal dari pengusaha-pengusaha yang ada di Mekah itu oleh Nabi SAW dibelanjakan dengan produk-produk Mekah, kemudian dibawa ke Syam. Lah produk-produk Mekah ini kemudian dikenalkan oleh Rasul kepada penduduk Syam, dijual, kemudian menghasilkan keuntungan.
Kalau sudah dijual dan menghasilkan keuntungan oleh Rasul, dijual kemudian dibelikan produk-produk Syam, kemudian baru dibawa ke Mekah, kemudian dijual lagi di Mekah. Jadi Nabi SAW mendapatkan dua keuntungan. Pertama menjual produk Mekah, yang kedua menjual produk Syam. Artinya ini kecerdasan Nabi SAW di dalam membuat terobosan-terobosan di dalam meningkatkan ekonomi, ataupun dalam periode Madinah umpamanya. Periode Madinah itu kita tahu bahwa pasar yang ada di Madinah itu kan dikuasai orang-orang Yahudi. Hampir semua perekonomian Madinah itu dikuasai orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi SAW karena sudah menyiapkan kader-kader terbaiknya dari orang-orang muhajirin yang memang ahli-ahli dagang seperti Abu Bakar, Uthman, Umar, Talha, dan Abdurrahman bin Auf, dan banyak sekali gitu ya, kader-kader Rasul SAW yang pakar-pakar dagang. Kemudian Rasul juga sudah menyiapkan komunitasnya. Makanya Nabi SAW berani membuka pasar. Di mana dia buka pasar? Di Bani Quraidah, persis dengan bersebelahan dengan pasar pribadinya Ka'ab ibn Ashraf, yang disebut dengan Suqul Ka'ab namanya, pasar Ka'ab. Jadi Ka'ab bin Ashraf itu tokoh Yahudi membuat pasar pribadi yang disebut dengan pasar Ka'ab. Lah Nabi SAW membuat pasar sebelahnya itu. Ngamuklah Ka'ab bin Ashraf ini. Akhirnya kemudian diobrak-abrik pasarnya Nabi. Betul-betul dihancurkan pasarnya Nabi. Tetapi yang namanya pembisnis itu kan harus ada keberanian. Bukan berarti kemudian diacak-acak satu kali kemudian langsung berhenti, tidak. Nabi memikirkan kembali mencari tempat terbaik. Setelah pasarnya diobrak-abrik, Nabi SAW terpikir kemudian untuk membuat pasar, tetapi bukan di Bani Quraidah, di Bani Qunaiqah. Bani Qunaiqah ini pasarnya jauh lebih besar dibandingkan pasar Ka'ab. Justru kalau kita katakan pasar induknya Yahudi, pasar induknya Yahudi itu dikuasai oleh Bani Qunaiqah, dekat dengan Masjid Nabawi. Lah Nabi SAW membuat pasar yang dulunya tanah kuburan, kemudian dijadikan pasar di situ. Dan sampai hari ini tempat bekas pasarnya Rasul tidak dibangun oleh pemerintah Mekah, oleh pemerintah Madinah tidak boleh, karena ada wasiat Rasul, jangan membangun pasar. Ya, dekat dengan Madinah tempat itu tidak pernah dibangun. Bahkan oleh Raja Abdullah yang lama itu memang dilarang, tidak boleh membangun karena ada wasiat Rasul, tidak boleh dibangun di pasarnya. Nah disitulah Nabi SAW membuat strategis di mana pasar beliau itu berhadapan dengan pasar Bani Qunaiqah, bayangkan. Dan Nabi SAW membuat aturan. Di antara aturannya adalah bahwa tanah yang diletakkan untuk pasar adalah dalam bentuk wakaf. Rasul mewakafkan tanah itu. Kemudian yang kedua, pasar yang dibentuk oleh Nabi SAW itu tidak dipungut pajak. Maka siapa yang cepat dialah yang dapat. Jadi kalau umpamanya kita cari setan, cari tempat untuk jualan, kita duluan, maka yang belakangan tidak berhak mengusir yang duluan. Oh sekarang kan tidak, masing-masing punya setan kan itu ya. Umpamanya antum ke pasar kaget nih, udah punya tempat di sini, mau lambat, mau cepat, tetap aja milih antum di situ. Kalau ada orang baru, bertengkarlah kita ya. Tapi aturan Rasul tidak. Ini pasar kaum muslimin, siapapun boleh berjualan di sini. Kemudian siapa yang duluan maka dia dapat tempat. Tidak ada pungutan pajak, kemudian tidak boleh menyulitkan dan tidak boleh saling menghajar. Tidak boleh saling menghajar, artinya tidak boleh saling menjauhi, memusuhi, berebut pelanggan dan begitu seterusnya. Termasuk di dalamnya Nabi SAW mengajarkan tentang kemudahan dalam jual beli. Subhanallah, dengan aturan-aturan ketat yang diberlakukan Nabi, dalam 2 tahun pasar Yahudi tumbang. 2 tahun tuh pasar induknya Madinah yang dikuasai oleh Bani Qunaiqah itu langsung tumbang, gulung tikar, semua beralih ke pasar Nabi. Dari sini kita tahu bahwa Islam itu bisa sebenarnya mengalahkan perekonomian Yahudi. Buktinya Nabi bisa. Mungkin sekarang memang Yahudi mencengkram ekonomi dunia, tapi buktinya dalam sejarah bisa kok Islam ini mencengkram ekonomi orang-orang Yahudi. Buktinya pasarnya Yahudi tumbang di zaman Nabi.
dengan strategis tentunya ya, dengan kecerdasan ekonomi Islam gitu ya. Makanya jangankan cerita itu, sekelas Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika kaum muslimin harus membayar pembelian air bersih dari Bi'rul Maunah ya, Bi'rul Rumah namanya, ada sumber namanya sumur rumah, itu sumber airnya orang Yahudi. Jadi kaum muslimin itu yang tinggal di kota Madinah semua membeli air dari sumur rumahnya Yahudi. Semakin hari dinaikkan harganya, semakin hari semakin melambung, sehingga banyak kemudian keluhan para sahabat tidak sanggup membeli air bersih. Apa kata Rasul? Man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Siapa yang bisa membeli sumurnya Yahudi itu, kujamin dia masuk surga. Datang Utsman dan mengatakan, aku akan beli. Bagaimana mungkin Utsman membeli sumur yang orang Yahudi sendiri tidak menjualnya? Coba bayangkan, bagaimana caranya coba? Utsman ini datang kepada pemilik sumur, sumur itu tidak niat dijual. Untuk apa dijual? Hari-hari keuntungannya banyak, ngapain dijual? Pemainnya saya punya sumur, hari-hari beli sama saya gitu ya. Tiba-tiba datang saya beli sumurnya, ya nggak mungkin lah, itu penghasilan dia. Tapi dengan kepiawaian Utsman, dia bisa membeli sumur yang oleh orang Yahudi tidak ada niat menjualnya. Kalau bukan karena kecerdasan, tidak mungkin mampu tuh ya. Karena hari-hari menghasilkan uang dari sumur itu kan. Tapi dengan kepiawaian Utsman datang kepada orang Yahudi, kemudian apa? Merayu. Tetapi orang Yahudi tidak memberinya. Akhirnya ketika Utsman tidak berhasil memberi bendanya, zatnya, Utsman hanya membeli harinya saja. Sudahlah, setiap hari Senin atau hari Rabu atau hari Jumat saya beli satu hari itu. Berapa? Kalau ada orang beli air 100 orang setiap harinya, biar saya uangkan 100 orang lebih dalam satu hari itu. Deal ya. Maka setelah kemudian satu hari dibeli Utsman, satu hari tidak, satu hari dibeli Utsman, maka Utsman bin Affan mengumumkan di hari yang ia mengambil air di situ, dia mengatakan kepada kaum muslimin, ambillah hari yang aku sudah membelinya. Akhirnya di hari itu ya kaum muslimin banyaklah ngambil air, dipenuhilah itu bak-bak, gentong-gentong semua kan itu ya. Akhirnya ketika besoknya yang harusnya mereka membeli air, sudah penuh air di rumah-rumah mereka. Streslah orang Yahudi ini. Lah dari situ akhirnya kemudian Utsman pun merayu lagi supaya sumur itu dibeli secara mutlak oleh Utsman ibn Affan. Lama-lama bengkrak, akhirnya dikasihkan Utsman. Makanya ketika Utsman hendak dibunuh oleh pasukan Sabaiyah itu, Utsman mengingatkan soal sumur itu. Kata Utsman, ingat kalian sabda Rasul, barang siapa yang membeli sumur rumah maka bagi dia sorga. Kalian tahu siapa pembelinya? Aku pembelinya. Tapi orang-orang Khawarij tidak peduli dengan Utsman, tetap membunuhnya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya di sini Utsman bin Affan memiliki kecerdasan. Bukan hanya Utsman, tentu para sahabat yang lain kalau dalam perniagaan itu luar biasa. Seperti kisahnya Abdurrahman bin Auf kan, masuk pasar tanpa modal, kemudian menjadi pedagang hebat, pedagang besar, padahal tanpa modal. Dengan cara apa? Dia masuk ke dalam pasar, dia datang kepada penjual saman, penjual minyak, kemudian dia mengatakan, aku ambil minyakmu dengan cara hutang. Kemudian diambillah minyak itu, dijual dengan cara kontan. Jadi ambil barang dengan cara hutang, kemudian dia jual dengan cara kontan. Setelah mendapatkan keuntungan, kemudian modalnya dikembalikan, dibayarkan hutang, lebih sebagai keuntungannya itulah yang masuk kantong. Begitulah Abdurrahman bin Auf berniaga tanpa modal. Kalau bukan orang cerdas tidak bisa. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai memuji kecerdasan orang-orang Quraisy dalam perniagaan, sehingga Allah sendiri yang mengatakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf, untuk menunjukkan bahwa dunia perniagaan itu mengalir, mengakar,
mendarah di tubuh-tubuh orang-orang Quraisy. Makanya orang-orang Arab ini mereka diberikan kecerdasan untuk berniaga. Kalau seandainya antum ada turunan Quraisy, lawan tuh orang-orang Cina atau orang-orang Yahudi dalam segi perekonomian, karena tidak ada pujian dalam Quran kecuali pujian Allah kepada orang-orang Quraisy dalam dunia perniagaan. Li'ila fi Quraisyin, kebiasaan orang-orang Quraisy itu rihlatas syita'i was-shaif. Mereka suka rihlah, safar di musim dingin dan di musim panas, kadang ke Yaman, kadang ke Syam. Beda dengan penduduk Madinah ya. Kalau penduduk Madinah itu kan mereka bukan pakar-pakar peniaga. Kalau penduduk Madinah itu rata-rata petani. Makanya ketika hijrah orang-orang muhajirin dari Mekah ke Madinah, contoh umpamanya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi. Apa kata Sa'd bin Rabi? Wahai Abdurrahman, aku memiliki 2 kebun. Pilih salah satunya, aku kasih salah satunya. Tetapi Abdurrahman bin Auf menolaknya. Dan Nabi SAW juga menyarankan para sahabat untuk tidak mengambil kebun yang diberikan orang-orang Ansor. Kenapa? Karena kalau orang sudah menjadi petani maka akan sibuk di ladang. Kalau orang sudah jadi petani itu sibuk di ladang. Lain dengan peniaga kan. Kalau peniaga kan merdeka mereka. Jam berapa saja bisa dipanggil tuh. Kalau petani kan tidak bisa. Mereka sibuk itu dari pagi sampai sore pulang. Makanya Nabi SAW melarang untuk tidak mengambil tanah pemberian orang-orang Ansor. Kenapa? Rupanya Rasul sudah mempersiapkan generasi para pedagang hebat. Jadi orang-orang muhajirin itu mau diletakkan di ring pertama gitu bahasanya ya. Supaya kapan-kapan Rasul berhajat, maka mereka sudah siap dengan pendanaan yang mereka miliki. Itulah maksud Nabi SAW. Kenapa Rasul tidak memperbolehkan orang-orang muhajirin itu terlibat dalam dunia pertanian? Pertama karena mereka bukan pakarnya. Gak mungkin pedagang kemudian masuk ke pertanian kalau bukan pakarnya, kan masalah gitu ya. Karena Rasul yang mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadri sa'ah. Kalau orang itu bukan pakarnya jangan coba-coba, pasti hancur masalahnya ya. Maka Rasul ingin mendudukan kalau pakar dagang, kalau pakar tani. Nah, begitulah orang cerdas, mendudukan sesuatu pada tempatnya. Makanya Rasul tidak hendak kemudian menjadikan orang-orang muhajirin terlibat dalam dunia pertanian. Rupanya karena Rasul ada pemikiran depan bahwa dia harus menguasai ekonomi Madinah kan. Makanya kenapa disiapkan kadernya, disiapkan komunitasnya, baru kemudian membuat pasar dan berhasil menumbangkan pasar Yahudi. Itu dengan strategis atau dengan cara politik. Di mana ketika orang-orang Yahudi berkhianat diusir oleh Nabi dari Madinah. Itu kan politik namanya ya. Kalau tadi kan strategi. Jadi mengalahkan pasar musuh itu dengan 2 cara saja, ima dengan politik ataupun dengan strategi. Itu yang dilakukan Nabi. Adapun dengan strategi memang dengan kepiawaian para sahabat ketika berniaga, mampu mengalahkan pasar Yahudi. Adapun dengan politik, dengan kekuasaan. Karena orang Yahudi sudah berkhianat, diusir. Kalau sudah diusir ya selesai lah kan gitu ya. Madinah milik kaum muslimin, tidak ada lagi saingan di kota Madinah. Nah, seperti itulah kalau seandainya kita punya strategis kuat, kemudian punya politik yang baik, saya kira mungkin ekonomi dimanapun bisa dikuasai kaum muslimin. Tapi kalau kita tidak punya strategi, tidak punya komunitas, kemudian kita lemah pengkaderan, kemudian juga politiknya dipegang kafir, ya selesailah kan. Mana bisa ekonomi kita bangkit. Makanya konsep sederhana saja kalau kita bicara dunia perniagaan itu, kenapa Islam itu menggandengkan antara jual beli dengan sedekah? Kan selalu tuh Islam itu menggandengkan jual beli dengan sedekah. Karena ada perkara-perkara yang tidak bisa dihitung dengan jual beli, hanya bisa dihitung dengan sedekah. Jadi dalam jual beli itu kalau hitung-hitungan dagang kadang-kadang tidak jadi. Rugi nih kalau saya jual sekian, nggak dapat untung saya. Ketika Anda tidak bisa menghitung dengan jual beli, hitung dengan cara sedekah. Ya sudahlah, sedekah saja.
Kan gitu ya. Nanti Allah ganti itu. Ya. Kalau matematika nggak masuk, jangan diteruskan. Cari sedekah. Nggak apa-apa, daripada umpamanya saya nggak kejual, ini modal sudah habis, barang tidak terjual, ya sudahlah, kita jual lebih murah. Walaupun mungkin modal dengan barang itu tidak sama. Dia beli 100.000, dijual 50.000 umpamanya, kan rugi separuh kan itu. Tapi kalau tidak terjual kan tetap rugi dia, karena barang akan numpuk dia. Ya sudah, kita walaupun jual rugi-rugi, tapi diniatkan sedekah. Niat sedekah itulah sebenarnya keuntungan orang berniaga. Karena Rasul yang mengatakan mana qasamin mali sedekah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Makanya kenapa Nabi SAW dengan tegas mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah saat menjadi penjual dan mudah saat menjadi pembeli. Contoh umpamanya, Anda sebagai penjual, anggaplah jual buah-buahan. Kalau umpamanya ada yang beli kepada kita 1 kilo buah salak, buah duku atau buah jeruk, ini timbangan sudah pas 1 kilo nih. Kemudian kita tambah lagi sedikit sebagai penjual 1 kilo lebih, di mana pembeli tidak tahu kalau dilebihkan dari 1 kilo, entah setengah on atau 1 on, ya kan? Maka ketika dilebihkan itulah dalam bentuk apa? Shadaqatu sir namanya. Itulah sedekah sir namanya, sedekah yang tidak tahu kecuali Anda dengan Allah saja. Kan pembeli tidak tahu kan kalau antum lebihkan tuh. Sebagaimana antum kurangi juga pembeli tidak tahu, dilebihkan pun tak tahu. Cuman masalah kalau sampai kemudian dikurangi sementara pembeli tidak tahu, maka ini masuk dalam firman Allah, wailun lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang-orang mutaffif yang ngurang-ngurang itu. Kalau jadi pembeli dia minta tambah, kalau jadi penjual dikurang-kurang. Allah tahu tuh. Ya. Tapi kalau antum lebihkan di situ, berarti antum sedang bersedekah. Namanya shadaqatus sir. Dan shadaqatus sir itu tudfi'u ghadaba rabb, bisa memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga ketika kita posisinya penjual nih, pembeli, bukan penjual. Mari kita beli buah, beli sayur, beli apa, beli bumbu gitu ya di pasar. Harganya 99 ribu atau lebih gitu ya. Anggaplah harus dikembalikan uangnya 1.000 atau 2.000 perak gitu. Maka kata Nabi SAW, mudahkan, sudahlah kasih saja. Kalau hanya 1.000 perak, 2.000 perak kan itu. Jangan pula gara-gara 1.000, 2.000 dia cari satu pasar keliling hanya untuk mengembalikan uang kita sehingga dia dirugikan waktu. Coba bayangkan, kita nunggu kembalian tuh, padahal cuma 1.000 perak tuh. Dia harus nukar kemana-mana satu pasar keliling 1 jam gara-gara uang 1.000 perak. Sementara kalau dia tinggal di situ dia bisa melayani yang lain tuh. Antum mempersulit penjual namanya. Sudah kalau 1.000, 2.000 perak ikhlaskan saja, sedekahlah, ambillah. Enggak usah, ambil aja bu, kan enak kan gitu. Ini endah, gara-gara 1.000 ini bisa bertengkar tuh. Mana kembaliannya? Tunggu ya. Nggak mau saya tunggu. Dia keliling satu pasar, bayangkan gara-gara kita kan. Mana kemudahan ketika kita menjadi pembeli itu, di mana kemudahannya? Kasih kemudahan. Saya kira kalau bapak-bapak sih mudah ya. Yang jadi masalah mama biasanya. Mama itu kalau 1.000 saja masalah tuh. Bisa pindah langganan tuh. Males itu katanya. Kenapa? Beda 500 katanya. 500 saja. Iya bang, 500. Kalau kangkung pamai 10 kilo kali lah katanya. Jadi kadang-kadang mama ini kadang-kadang nggak ada samhannya. Makanya kemudian menjadi tanggung jawab antum sebagai bapak-bapak memberitahu mama itu, jadilah wanita-wanita yang samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Mudah kalau jadi penjual, mudah kalau jadi pembeli, karena disitulah rizki Allah turun. Tetapi ayat ini, surah Al-Jumu'ah ayat 11 ini mengatakan perniagaan itu sesuatu yang baik. Bahkan ada yang mengatakan 99% rizki Allah itu ada di perniagaan. 99 rizki Allah itu ada di perniagaan. Makanya orang-orang kaya itu rata-rata pedagang.
Kalau pegawai kaya masalah tuh. Nanti turun orang BPK. Gitu. Nanti ada BPK, KPK malah turun ya, kalau pegawai biasanya. Tapi kalau pedagang, umumnya pedagang itu berhasil. Pedagang itu yang kaya. Karena di zaman Nabi SAW, pendana-pendana itu adalah pedagang. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq itu pedagang emas gitu ya. Kemudian Umar, dikenal tuh orang-orang itu yang jelas-jelas pendana peperangan Nabi. Sampai ketika dalam perang Tabuk itu Rasul berceramah tentang masalah infak, datang Abu Bakar dengan seluruh hartanya, Utsman dengan banyak hartanya, Umar dengan separuh hartanya, Abdurrahman bin Auf dengan banyak hartanya. Ya, karena mereka para pedagang. Karena 99 rizki Allah itu ada di perdagangan. Ya. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa jangan sampai dilalaikan dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di sini kejadian di zaman sahabat, lo bayangkan, Rasul lagi berkhutbah Jumat, tiba-tiba pergi semua, tinggal 12 orang di situ. Dari sini juga jadi polemik para ulama tentang berapa jumlah jamaah sholat Jumat itu. Sebagian madhab Syafi'i mengatakan 40 orang. Dalam madhab Syafi'i itu sholat Jumat harus 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang, mereka sholat lagi, sholat duhur, dianggap gak sah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa paling sedikit jumlah sholat Jumat itu 12 orang. Karena ketika Rasul berkhutbah, separuh lebih kabur, yang tersisa 12 orang, sehingga paling sedikit sholat Jumat itu dihadiri 12 orang. Dengan riwayat Bukhari ini dari Jabir bin Abdullah. Ada yang mengatakan tidak, sholat Jumat itu sama dengan sholat jamaah. Kalau sholat jamaah cukup 2 orang dianggap sah, maka sholat Jumat pun dianggap sah. Ya, tapi ini sekali lagi masalah khilaf fikih, nggak perlu kita saling kereng-kerengan di sini kan. Ya, yang 40 ya silahkan, yang 12 silahkan, yang 2 orang ya silahkan, semua ada pendapatnya gitu ya. Gak bisa kita saling menyalahkan dalam dalam masalah-masalah fikih itu al-amru fihi wasi, kata para ulama. Perkaranya luas. Karena ini masalah khilaf madhab. Ya kalau mamanya Anda berpegang dengan madhab Syafi'i silahkan. Atau dengan madhab Hanafi Maliki yang memegang 12 orang ya tafadhal gitu. Atau dengan madhab Hambali yang menyamakan sholat Jumat dengan jamaah itu cukup 2 orang dianggap saya, tafadhal silahkan. Yang jelas mana yang menurut Anda lebih kuat dari 3 pendapat ini, ambillah. Karena bagaimanapun ketika kita menyembah Allah harus dengan keyakinan, karena zat yang kita sembah juga adalah zat yang penuh dengan keyakinan, dan tidak mungkin yakin itu muncul kecuali dengan dalil dan dengan kekuatan hujah. Kita tidak bisa kemudian menyembah Allah dengan keraguan, ragu-ragu saya ini yang benar yang mana ini, enggak gitu kan itu ya. Allah yang kita sembah yakin, maka jangan menyembah kecuali dengan keyakinan, dan yakin itu baru timbul dengan ilmu, ya. Lah di sini dalam ayat ini surah Jumat ini, walaupun perniagaan ini sangat mulia karena bisa membantu Islam, tapi jangan sampai kemudian melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena umumnya yang melalaikan manusia dari zikir kepada Allah itu adalah perniagaan. Makanya ketika Rasul bicara soal ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat, apa kata Rasul? Siapa yang tidak menjaga sholat, maka mereka akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf. Kata Rasul, siapa yang tidak bisa menjaga sholat 5 waktu, mereka akan dikumpulkan satu dengan Qarun, satu neraka dengan Qarun. Yang kedua dengan Fir'aun, satu neraka dengan Fir'aun. Yang ketiga dengan Haman, satu neraka dengan Haman. Yang terakhir dengan Ubay ibn Khalaf. Lah Nabi SAW menyebut kalimat Ubay ibn Khalaf. Siapa Ubay ibn Khalaf ini? Peniaga Quraisy. Ubay ibn Khalaf ini adalah peniaga handalnya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Seolah-olah yang menjadikan penyebab orang lalai dari sholat itu, pertama harta, disyaratkan dengan Qarun. Yang kedua kekuasaan, disyaratkan dengan Fir'aun. Yang ketiga penjilat penguasa, disyaratkan dengan Haman. Dan yang keempat perniagaan, disyaratkan kepada Ubay
Ibn Khalaf. Itulah yang melalaikan orang dari sholat. Ya, kalau tidak harta, jabatan. Kalau tidak jabatan, orang yang dekat dengan jabatan atau perniagaan. Ubay ibn Khalaf disyaratkan satu neraka dengan Ubay ibn Khalaf. Kalau sampai orang kemudian dilalaikan sholatnya gara-gara sibuk berniaga, anda akan seneraka dengan Ubay ibn Khalaf. Seolah-olah Rasul ingin katakan seperti itu. Ya, karena yang mudah melalaikan dari zikir kepada Allah itu ya orang jual beli. Ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu an di kota Madinah, di pasar Nabi SAW, ketika mendengar suara azan, maka para sahabat langsung berhenti, menutup tokonya, kemudian langsung pergi ke masjid. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan rijalun la tulhihim tijaratun aulahun ang zikrillahi. Ada orang-orang itu yang tidak terlalaikan dari zikir kepada Allah dan permainan. Kata Abdullah ibn Umar, merekalah para sahabat. Merekalah para sahabat Nabi SAW. Jadi kebiasaan para sahabat kalau sudah mendengar azan tutup toko. Ya, dan ini masih berlaku kalau di Madinah ya sampai hari ini. Saya lihat kalau antum umroh di Madinah kan begitu tuh. Kalau sekitar Masjid Nabawi itu biasanya kalau azan kan pergi semua tuh. Ya, nggak ada yang hilang. Ya, kalau di sini antum tinggal toko ya habis lah. Jangan kan toko sandal pun hilang kan. Gitu ya. Ya artinya ya kalau kita ke masjid digembok betul-betul lah, digembok. Habis itu tawakal kepada Allah. Baru pulang dari masjid dibuka lagi. Ya, dan sholat itu bukan menghalangi rizki sebenarnya. Justru sholat itu pembuka rizki kalau orang paham. Disangkanya kalau sholat dulu itu kayaknya syarat rizkinya gimana nih, pelanggan sudah ramai, nanti kalau kita sholat nanti kabur. Itu tidak yakin bahwa rizki itu salah satu kuncinya adalah sholat. Justru kalau dia sholat itu tepat waktu, justru di situ rizki akan dilancarkan. Itulah yang kemudian tidak dipahami oleh para peniaga itu.